Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kuliah di sekolahan, yaitu tugas mengajar anak-anak di sekolah SD dasar. Jadi kakak mohon izin pada kelas 5 sembilan 5 SD di sekolah. Ini tetap kelas sendiri. Sebelumnya kakak terima kasih lah sudah meluangkan waktu atau memberi izin kepada kakak di sini untuk membuat video karena kuliah di Universitas Terbuka atau UB sekarang semester 6. Jadi kita bertempat tinggal di Desa Bundaran atau Malabiu. Sebelumnya bahkan pertama dulu lah, santai aja kita lah, santai aja. Ada enggak pagi tadi tuh atau hari Sabtu nih biasanya kan turnan lah, orang di sini turnan nilai bertanda senam atau begitu atau kada lah senam hari apa nih senam kada dari senam apa oh di kelas di teras di TK di TK sebarang jadi kita hendak tahu nama-nama anak-anak di sini atau kawan-kawan di sini siapa aja namanya kan berarti sudah tahu kalau nama kakaknya Kak Madi kan, jadi kakak hendak tahu dia atau aku menyapa balik kemudian siapa nama-namanya. Karena pertama kali di sini cukup lumayan terkesan karena orangnya banyak di sini, mantap banyak. Mulai dari Pian kita lah Suah. Nah contohnya kayak ini tepuk absen itu semuanya tepuk absen lah 2 kali. Tepuk absen 1 sebutkan namanya yang sebelah kiri nih. Nah, habis itu lanjut ya 2, 3 tepuk absen 1 ya 2 ya mantap 3 iya sama 4 Mutia 5 Mas Saidin 6 Kasya Mas Dijari dia 7 Risma 8 Nur 9 Penyerah 10 Nur Hayran 8 Nur Sidah 9 Fauzia Rahman 11 Ahmad 12 Khairun Nisa 13 hitung dari yang alam lalu kita tepuk semangat Bang Mas supaya semangat berdiri berkan supaya kita berjalan sampai kita maju i ya
tadi bayarnya. Ya, ini. Di sini kakak melakukan tugas kuliah atau membawakan tema tentang lingkungan. Lingkungan adalah sahabat kita. Kakak membawakan materi juga, kita ada satu pak aja. Jadi kakak membawakan materi juga nih apa tentang lingkungan dan juga tumbuhan dan siklus air di kehidupan kita di masyarakat. Jadi kakak di sini ada berisi poster. Nah, posternya kita. Ini poster ini bonggel berapa orang nih di gambar nih katakan hebetan lah. Nah, di gambar ini ada poster ini membuang sampah ke tempatnya seperti Wenkian yang pasti tadi. Nah, setiap hari kita buang sampah kayak itu seminggu sekali yang Sabtu bersih-bersih. Nah, biasanya ya ini. Nah, bagus minta rayu sama itu tuh karena sama di poster ini mungkin menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan itu bagus benar biasanya supaya kehidupan kita di lingkungan ini bersih. Nah, jadi bukan ini secara kata langsung tuh atau istilah kata tak benar lingkungan atau apa lingkungan. Nah, wujud lingkungan tempat tinggal kita misalkan di sekolah, di rumah atau hal-hal yang ada di sekitar kita yang disebutkan dari lingkungan kita karena kita ini lingkungan dan nih kawan-kawan ini lingkungan kita dulu jadi kita harus menjaga lingkungan kita di sekolah atau di kelas ini seperti kelas ini. Nah, seperti kelas ini beda sih. Nah, tadi ada jadwal piket di pagi tadi lah bersihkan kelas lah. Nah, bersih alhamdulillah mantap. Bulan ini ada jadwal piketnya dan bersih juga kelasnya bagus. Manfaatnya pulang menjaga lingkungan nih agar terhindar dari segala penyakit misalkan kotor itu sarang ada jadi sarang penyakit atau nyamuk intinya jadi sarang. Nomor 2 adalah membuat udara jadi lebih sejuk. Misalkan sampah tadi kan nyaman tuh kita menghirup udara kalau ada bulu sampah biasa atau sampah bekas kayaknya lebih bisa kalau nyaman tuh jadi kita buang sampah itu udara jadi lebih sejuk atau nyaman di atmosfer. Habis itu nomor 3 bebas dari polusi udara. Yuk pasti ya polusi udara. Nomor 4 air menjadi lebih bersih dan aman untuk kita minum. Misalnya sini minum air atau di dalam nggak bisa. Jadi sama banyu botolan pak. Lokal saja jadi kanten. Aja tuh lebih bagus boleh di kepastian terjaga dari segala sampah. Nomor 5 lebih tenang dalam menjalankan setiap aktivitas setiap hari. Jadi kita melakukan yang 4 ini kita akan menjalankan setiap hari menjadi lebih tenang soalnya kan kita tuh di sekolahannya kita bersih lingkungannya nyaman kita belajar nyaman dan bersih lingkungan di sini tahu nyaman kita belajar. Di sini tuh lanjut pak karena di sini pakai ini aja kakak kali ada beberapa orang ada membawa monitor atau apa lah jadi media pembelajaran hari ini pakai poster aja ini pak. Jadi bisa hendak melakukan bukan siapa rajin di sini bakal segala enggak? Dia enggak. Sekretaris, namanya sekretaris. Dia. Isinya Din maju kamu kan siapa? Maju kamu membacakan teks, ini teks eksplanasi. Tuan, ini siapa yang hendak adalah siapa yang membacakan teks? Lanjut di teks ini. Penjelasan tentang siklus air. Ya, kemudian lagi waktu itu berapa? Ada apa kita? Kita sama-sama belajar. Artinya kan bukannya tinggal menyampaikan kepada teman-teman supaya lebih paham orang kira apa bimbing dulu. Nah itu loh yang kita jaga. Oke. Perempuan ya tepuk tangan dulu barang. Mulai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Teks eksplanasi siklus air adalah
proses alami di mana air bergerak secara terus-menerus di bumi dari atmosfer ke permukaan bumi dan kembali lagi. Siklus ini sangat penting untuk kehidupan di bumi karena menyediakan air bersih dan mengatur iklim. Proses siklus air. 1. Penguapan atau evaporasi. Air dari lautan, sungai, danau, dan serta permukaan tanah lainnya menguap menjadi uap air akibat panasan matahari. 2. Kondensasi. Uap air yang naik ke atmosfer akan mendingin dan berubah menjadi tetesan air atau butiran es, membentuk awan. 3. Presipitasi. Tetesan air atau butiran es di awan akan turun ke bumi dalam membentuk hujan, salju, atau hujan es. 4. Filtrasi. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah dan membentuk air tanah. 5. Aliran permukaan. Sebagian air hujan akan mengalir dari permukaan tanah menuju sungai, danau, atau laut. 6. Evapotranspirasi. Air yang diserap oleh udara akan mengalir kembali ke atmosfer melalui proses transpirasi. Jenis siklus air. A. Siklus pendek. Air menguap dari lautan menjadi awan lalu turun menjadi hujan di lautan kembali. B. Siklus sedang. Air menguap dari daratan atau laut menjadi awan lalu turun menjadi hujan di daratan. C. Siklus panjang. Air menguap dari laut menjadi awan, terbawa angin ke daratan, turun menjadi hujan mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Itu yang diterangkan oleh kawannya tadi atau ketua kelas di sini. Kemudian menangani segala siklus air itu ada 6, yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, aliran permukaan atau dan juga evapotranspirasi. Jadi air itu menguap dari laut, sungai atau danau, kemudian masuk ke tanah dan juga habis itu menguap dibawa oleh matahari ke atas. Habis itu kondensasi, air itu naik di atmosfer dan mendingin atau menjadi butiran es untuk membentuk awan. Nah, presipitasi, tetesan air atau butiran es di awan akan turun ke bumi dan dalam bentuk hujan atau salju. Di sini ada hujan salju, di sini ada. Emang lain ada hujan biasa aja, sama aja berarti. Salju itu dia rupa aja sama. Habis itu ada 4, infiltrasi. Sebagai hujan akan meresap ke dalam tanah dan membentuk air tanah. Hujan di sini ada hujan. Di sini hujan di sini apa? Sebanyak hujan. Banjir yang kemarin tuh. Surat ya. Nah, itu banjirnya tuh masuk ke dalam tanah, merasap ke bumi menjadi air tanah. Habis itu aliran permukaan, sebagian air hujan akan mengalir di permukaan tanah menuju sungai atau danau. Di sungai dijadikan airnya menuju sungai. Di sini surut jadi banjir. Habis itu air evapotranspirasi, air yang diserap oleh tumbuhan akan menguap kembali ke atmosfer melalui proses transpirasi. Ini benar, contohnya. Ini air yang menguap ke atas, ini air yang menguap ke atas ini, jadi air itu akan membentuk awan. Bilanya awan itu bertabrakan, nah kita sini hujan. Nah, hujan ini pas terjadilah hujan. Habis itu bila hujan, air menggenang dan air itu akan menuju titik terendah di area atau lingkungan itu. Titik terendah di sini kan di samping kanan bulan ini. Nah, air itu menuju ke samping bulan ini dan diserap oleh tumbuhan dan juga naik ke atas permukaan. Jadi air itu dapat dibagi menjadi 3. Ada siklusnya itu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek terjadi penguapan pada permukaan air laut, kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan langsung. Hujan turun langsung di atas permukaan laut. Jadi siklus pendek ini, siklus pendeknya air yang di lautan menguap ke atas awan, habis itu turun hujan wilayah situ atau di air atau di sungai itu siklus pendeknya. Kalau siklus sedang, air laut menguap karena panas matahari membentuk awan melalui kondensasi, awan berbentuk angin menuju daratan, hujan turun di melalui sungai kemudian ke laut. Habisnya menguap ke atas, air itu membentuk awan, dibawa awan ke daratan. Jadi hujan itu kita di lingkungan kita yang selalu kita yang bisa berguna. Nah, itu siklus sedangnya, siklus panjangnya penguapan air laut oleh panas matahari diikuti
sublimasi membentuk awan yang berisi kristal es. Awan bergerak ke daratan dan turun sebagian salju. Salju membentuk tekstur yang mencair, mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Ya, siklus panjang nih adanya kadang lupa ada. Ini adanya di PT dengan kalau nyampe sekolah luar negeri di sini adalah sekolah luar negeri ya. Sama mana di sini ya. Kalau rumahnya aja lah. Kalau kota ya, nah sama aja lah juga. Ini kita akan nonton langsung di CPD atau di HP salju. Yang kayak salju itu sama kalau aja. Itu siklus panjangnya juga. Nah, jadi lanjut. Sebelumnya kami minta maaf dulu lah. Tadi itu kakak ada kesampaian atau ada sempat lagi kita mau bicara apa? Ini sebelumnya kan sudah tadi minta baca doa ujian ya. Sebelum ke kamar tadi. Oh baca ya. Jadi kata apa? Lanjut kita penjelasannya. Jadi air itu sangat penting untuk banyak kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari menanam padi, menangkap ikan, mulai dari menanam padi, menangkap ikan, membuat minuman sampai membuka tempat wisata. Nah di sini pohon adalah nang buah atau nang melakukan kegiatan nang antara empat nih. Ini membuat ini menanam padi, di situ nelayan, habis itu membuat minuman, pabrik minuman, dari itu nih di wisata air. Istilah katanya waterboom, ya. Waterboom, ya. Nah, jadi di sini kita air itu juga sangat berguna untuk masyarakat di sekitar kita. Misalkan menjadi tempat mata pencaharian atau membantu ekonomi di masyarakat. Seperti di gambarnya, air juga membantu masyarakat dalam menanam padi. Air dialiri di sawah untuk dapat menyuburkan tanah dan juga padi dapat langsung tumbuh dan padi dapat tumbuh dengan baik, lalu menguning dan juga dapat menjadi dapat menjadi benih, dan beras pun akan dijual, akan mendapatkan uang. Nah jadi awal mulanya tuh air ini sangat bergunanya. Air dari petani akan membuat padi menjadi masak atau padi menjadi dapat jadi dimakan. Nah di situ nomor 2-nya nelayan ini pasti butuh air juga. Soal ya kan di laut kan di tengah ya. Jadi ini apa nih? Coba ini maringi. Belum. Yang tahu lah ini airnya ini nelayan ini apa? Maaf ini maaf menangkap apa ini? Nah ini kadang-kadang ini melunta lah istilahnya, melunta atau menangkap ikan di dasar laut. Ini membutuhkan air juga. Bila tidak air di lautan ini ikan akan mati. Bila ikan mati ya itu kadang-kadang dapat ikannya. Bila kadang dapat ikannya kadang menjual atau kadang makan. Berarti air ini bermanfaat bagi nelayan untuk mencari ikan. Nomor 3 tadi, nomor 3 ini pabrik minuman di sini bahkan membuka minuman nanti yang biasa, minta atau pop es kah, atau air mineral kan, pop es yang lain pak, pop es bisa sama, sini kan pop es lah berdan lah, ada air mineral biasa lah, biasanya. Aqua. Nah, gitu. Nah, itu pintarnya aqua atau apa nih air botolan tuh dapatnya tuh atau dikeluarkan oleh pabrik minuman seperti ini. Jadi pabrik minuman itu berjalan seperti di gambar nih. Dan istilahnya tuh pabrik itu juga membutuhkan air khususnya untuk mengisi di botolan nih. Yang pasti kan habis itu air juga mencuci botolnya supaya botolnya bersih dan mengisi bahan-bahan atau di minumannya.
Terus lah nomor 4. Nah, nomor 4 nya ibu biar kasih surat nilai waterboom. Betul. Selain waterboom apa? Kolam. Nah, selain waterboom atau kolam berenang, air ini juga berguna untuk masyarakat atau pemilik waterboom itu sendiri. Ya, karena kita di sini ada rajin juga atau kegiatan akhir bulan ini idenya naik kelas 6 ini juga kalau orangnya 1 sampai kelas 6 tetap kawannya lah. Ada di sini mungkin rajin banyak bilangnya lulus sekolah biar abah rajin emang bawa motor gue nggak bilang aja ada lah. Nah kan yang dibawa sana di level wisata ayah kemana kan misalkan main itik juga di itik ya lah jalan. Nah di batu ini kan kita lainnya bermanfaat kan bayar lo juga situ. Nah bila ada bayar kalau masuk ya. Nah di situ juga bermanfaat untuk pemilik atau masyarakat yang memiliki waterboom itu sendiri. Bila pinjam duit, nah itu duitnya berarti manfaat menggunakan air. Jelas pintar lah berarti air ini sangat berguna bagi kehidupan kita ataupun ya ini kehidupan sehari-hari ataupun bagi masyarakat kita. Contohnya misalkan kehidupan sehari-hari kalau pintar air berguna untuk apa aja? Untuk mencuci baju. Selain itu mandi nomor 2, nomor 3 minum pasti dia membutuhkan air bila ada bilnya kosong kalau mandi minum. Wah, bilnya kita ada minum dehidrasi benar. Sehari itu minimal kita minum berapa liter? Kita yang tahu 8 liter berapa? Buang dirinya 18 1,8 ya 1 liter 1,800 mili atau disingkat 1,8 bisa juga sampai 2 liter. Jadi kalau melihat aku butuh yang apa itu 1,5 tuh itu kan satu hari itu harusnya itu kalau ada yang bilang ada minum itu benar ya kawan tadi dehidrasi gitu. Jadi air sangat berguna bagi menjaga air karena air banyak manfaatnya bagi kehidupan khususnya ekonomi masyarakat. Air juga berguna untuk tubuh kita dan juga air berguna untuk kita kebutuhan kita sehari-hari. Contoh ekonomi masyarakat mulai dari menanam padi, menangkap ikan, membuat minuman sampai membuka tempat wisata. Kita sebagai manusia harus menjaga air sebagai tempat bersih dan tidak kekurangan agar semua kegiatan ekonomi ini bisa terus berjalan dan masyarakat bisa terus memenuhi kebutuhannya. Kita bisa membantu dengan cara tidak membuang-buang air dengan kemudian bila mandi secukupnya oleh ada sebelumnya di rumah kapal oleh ya ada cipok kalau benar aja. Nah jadi itu pakai keran nggak pakai selang mandi. Nah bilanya sudah mandi itu ditutup selangnya. Jadi kita tuh ada membuang-buang air. Bila kita menghemat air itu menyelamatkan bumi. Nah betul. Terus begitulah penjelasan kakak tentang manfaat air. Jadi setelah ini Bu Enpian akan diskusi karena akan bagi 3 kelompok. Apa aja Pak? Menentukan kelompok apa boleh ya? Bisa aja. Ya kita harus dihitung 1, 2, 3. Aina nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi pian cocokan nomor pian kawan pian nyampe 1 siapa aja. Nah itu. Nah kita hitung lah. Mulai kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Pian. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, siapa kelompok 1? Siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada apa kita lagi yang bingung ada apa? Kelompok 2 sama ya. Kelompok 3 ya. Terakhirnya karena jadi di setiap kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian identifikasi. Sebelumnya kakak mohon maaf lah lambat menyampaikan, kemudian per kelompok membuat atau menyiapkan kertas selembar perwakilannya yang mencatat, yang lainnya berpikir satu, yang mencatat siapa yang mencatat. Siapa yang berpikir, habis itu yang harus kena semuanya ya, artinya kan kena presentasi kamu kak, yang kawan-kawan yang berpikir ya, kenapa? Siapa yang mencatat, siapa yang berpikir, habis itu siapa yang mempresentasikan kamu-kamu. Nama-nama kawan dulu di atasnya kelompok 3, kelompok 1 siapa namanya, kelompok 2 siapa namanya, kelompok 3 siapa namanya. Nama kawan-kawannya siapa aja? Boleh? 1, 2, 3. Ya benar saya kira. 1 kelompoknya nama siapa, kawan-kawannya sama-sama. Nama panggilan bisa aja juga supaya nyaman buat dia. Sudah kelompok 1, kelompok 2 sudah, kelompok 3 juga sudah. Nomor 1. Ada belum? Tuliskan manfaat sumber daya air di lingkungan sekitar. Sumber daya air. Sumber daya air. Sumber daya air. Sudah? Di lingkungan. Di lingkungan sekitar. Untuk ekonomi masyarakat. Tiga. Atau berapakah bonbian tasarpian dapatnya berapakah kita? Tuliskan
yang kalian tahu. Dan jelaskan salah satunya. Sudah? Dan jelaskan salah satunya. Sudah? Jawab. Ya, misalkan kita di ekonomi masyarakat nih, seperti di video di gambar nih. Contoh manfaat air untuk masyarakat adalah untuk mengairi air di sawah. Ada ditulis? Ada ditulis? Artinya kan kita akan memberi contoh ya. Nih, contoh air bermanfaat untuk nelayan. Air bermanfaat untuk pabrik minuman. Air bermanfaat untuk buat wisata air. Jadi manfaatnya tuh pentasarah hendak mengambil di ampak nih atau mencari di lain pasara bagian. Jadi bagian jabat pilih salah satunya dan jelaskan manfaatnya bagi masyarakat. Ya kalau dari waktu lah 5 menit cukup lah. Ya, ekonomi masyarakat apa misalnya? Seperti yang gambar ini kan? Ekonomi satunya akan jelaskan ya. Kalau ini nanti jelaskan. Ya, misalkan kalian memilih itu, kalian jelaskan lah. Cuma salah satunya ya tuliskan. Salah satunya yang dijelaskan yang lain. Oh? Menghasilkan uang di masyarakat akan membuat gerbong dapat menghasilkan pengunjung dan tiket agar mendapatkan uang. Habis itu di pabrik minuman dapat menjual minuman ke masyarakat dan menghasilkan uang. Salah satunya bagus, cuma salah satunya pengen jelaskan yang mana? Sampai satu yang dijelaskan, cuma tuliskanlah manfaatnya tuh sebanyaknya kan. Sudah? Kelompok satu? Maju ke depan semuanya. Dimulai dari kelompok. Maju semuanya, biarlah per kelompok. Satu kelompok maju semuanya. Habis itu presentasi. Jadi yang mulai pertama ini kelompok satu. Satu maju. Kelompok satu maju. Siapa lagi kawan di kawan-kawan? Maju kamu kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu, nama-nama anggota kelompok adalah 1 Fatimah, 2 Linda, 3 Nida, 4 Syuri, 5 Ahmad. Soal tuliskan manfaat sumber daya air di tempat sekitar untuk ekonomi masyarakat. Tuliskan sebanyak yang kalian tahu dan jelaskan salah satunya. Ya, lanjut ya.
tinggi akan nadanya dikit. Manfaatnya adalah untuk tahu. Berarti ini tadi untuk nelayan bentar leh. Ya, untuk nelayan leh. Oke, Pak. Sudah. Assalamualaikum. Betul. Ya, ya. Perkenalkan diri dan juga kelompoknya. Dan nama-nama kelompoknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, lanjut. Ya. Saat tuliskan manfaat sumber daya air di lingkungan sekitar untuk mengurangi masyarakat, tuliskan sebanyaknya kalian tahu dan jelaskan salah satunya. Mantap nih. Lanjut. Ya, dibaca aja. Oh. Oh, ya itulah presentasi dari kelompok saya. Itulah presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3. Siapa orangnya? Maju ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minum, untuk wisata air, untuk meninggalkan untuk memelihara ikan. Boleh. Lanjut. Betulan. Waalaikumsalam. Yang kertas tadi betul nggak kalah. Jadi terima kasih lah untuk kawan-kawan kelas 5 SD. Kelas 5 di sini kelompok 1 Fatimah, terima kasih. Linda, Nida, Syairi, Ahmad, terima kasih. Kelompok 2 Puput, Indra, Mau, Rida. Kelompok 3 Nur Sidah, Risma, Nisa, Anak, terima kasih lah kalian sudah mempresentasikan kerja kelompok kalian. Terima kasih. Ini bukannya pure pemikiran atau semua nampen terlakukan. Karena Bapak sudah bagus yang presentasikannya. Ya, yang penting itu kerjasamanya itu sangat kita hargai. Kemudian akan berpikir bersama untuk menjawab soal terutama menurut kita. Masalah mempresentasikan kelompok Bapak kemudian masih tersandat standar atau kurang persiapan. Mungkin masih gugup wajar karena dulu juga masih gugup. Kemudian keempat Bapak sangat menghargai. Di sini kakak juga menjelaskan artinya kita bermanfaat sekali. Artinya air ini depan baiknya kita ini air juga sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Salah satunya untuk mandi, mencuci baju, habis itu untuk minum, pabrik minuman tadi, untuk di masyarakat menanam padi, habis itu membuat pabrik minuman atau juga membuat tempat wisata seperti waterboom tadi. Jadi air sangat berguna bagi kita. Pesan kakak, kemudian tetap menjaga lingkungan sekitar khususnya di area sekolah
dan juga di rumah di kamar dia juga dibersihkan, artinya di sampah-sampah atau di ada tinggal dari penyakit. Ada juga di kelas ini Sokor bagus kelasnya. Nah, jadwal piketnya selalu berjalan lah, bersih kelasnya, maka sangat terkesan melihat kelas keluarga di sini. Jadi artinya air ini yang juga di sekolah maupun di rumah dimanfaatkannya dengan cara yang bijak, seperti menutup keran atau yang air tidak terpakai kita tutup kerannya, atau misalkan kita mandi atau kita kencing dan sebagainya berkailah sepenuhnya. Dan juga kita membersihkan sampah, buanglah atau pilahlah sampah-sampah tuh secara terpilah. Di sini Bonten buang sampah kemana biasanya? Buang sampah. Tidak yang buang sampah sembarangan tuh bagus. Artinya kemudian sudah menjaga lingkungan atau menganggap lingkungan sebagai sahabat kita. Itulah penjelasan dari kakak. Alhamdulillah itu alhamdulillah. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.